Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, para pemirsa, kita akan bahas mulai dari ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini dimulai dengan firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Biasanya ayat-ayat yang dimulai dengan ajakan kepada seluruh manusia turun di Mekah. Ini berarti sejak dini Nabi Muhammad itu memaparkan ajaran ini untuk seluruh manusia. Bukan seperti nabi-nabi sebelumnya, biasanya ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Hanya ada 7 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas yang turun di Madinah. Salah satu di antaranya ayat yang kita bahas ini. Nah, ini sekarang ajakan untuk seluruh manusia. Kulu mimma fil ardi. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, kulu itu artinya makanlah apa yang di bumi. Yang pertama, tidak selalu kata makan dalam Al-Quran diartikan memasukkan sesuatu ke tenggorokan untuk dikunyah atau dimasukkan ke dalam perut. Tidak selalu begitu. Dia juga berarti lakukan aktivitas. Ketika Allah memerintahkan, membolehkan seorang suami mengambil mahar yang diberikannya kepada istrinya selama sang istri rela, itu Al-Quran menyatakan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau istri-istrimu itu rela kamu menerima sebagian dari mahar yang kamu berikan, maka makanlah mahar itu. Kalau mas maharnya kan tidak dimakan. Tidak dimakan. Gunakanlah. Baik, kita lihat ayat kita. Kita ambil dulu pengertian makan. Makanlah dari apa yang ada di bumi. Nah, ini seakan-akan kalau kita hanya berhenti di sana, segala apa yang ada di bumi boleh dimakan. Nah, tetapi ada dia beri 2 syarat yang boleh dimakan. Yang pertama halalan, yang kedua thayyib. Halal itu apa? Halal itu lawan haram. Kalau dalam hukum Islam ada panca hukum, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, dan ada haram, maka halal itu ada 4 macam. Haram itu 1 macam. Okay. Ketika dia berkata kulu mimma fil ardi halalan, walaupun yang makruh saya boleh makan, ya kan? Hukumnya makruh, tapi itu tidak baik dong. Itu sebabnya nanti ada anjuran-anjuran, jangan makan makanan yang berbau pada saat kamu akan berkumpul di tempat orang banyak. Orang kalau mau ke masjid dilarang makan bawang, ya kan? Karena itu makruh memakannya. Oke. Kulu mimma fil ardi halalan, baru bukan hanya yang halal, yang thayyiba, yang baik. Nah, baik ini kita bisa artikan secara singkat proporsional. Ada yang baik buat saya, belum tentu baik buat ibu. Ada yang baik buat bayi, tidak baik buat orang dewasa. Ada yang baik buat orang dewasa, tidak baik buat bayi. Ada yang baik untuk orang yang sehat, tidak baik untuk orang yang sakit gula. Tidak baik, ya kan? Itu kita akan mesti merinci lagi. Sesuatu yang haram, kita lihat halal ada lawan dari haram. Sesuatu yang haram itu kita bisa bagi 2. Yang pertama haram karena zatnya. Babi
haram karena zatnya. Iya. Ya kan? Nah, tapi ada haram disebabkan bukan karena zatnya, tetapi oleh satu sebab yang lain. Saya beri contoh. Katakanlah, makan kambing itu halal atau haram? Halal. Halal. Tapi kalau kambingnya orang, ini disebabkan oleh sesuatu. Ya kan? Begitu. Jadi sesuatu yang milik orang, walaupun barangnya halal, tetapi dia menjadi tidak halal karena ada sesuatu yang lain. Oke. Wahai seluruh manusia, kita perluas makna makanlah. Lakukanlah aneka aktivitas yang halal, sehingga jangan makan hartanya orang lain. Iya. Itu halal, makan dan yang baik. Bukan hanya halal, makan yang memang berguna buat kamu dan bukan mengambil hak orang lain. Halalan thayyibat. Oke, kita lanjutkan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Saya jelaskan. Satu langkah itu kan begini. Kecil ya, satu langkah. Tapi setan punya langkah-langkah. Dia bukan hanya satu langkah. Satu melangkah, begitu dia melangkah satu, dia melangkah lagi. Begitu dia melangkah, melangkah lagi. Seterusnya begitu. Setan mengajak Anda untuk langkah kecil dulu. Begitu Anda ikuti langkahnya yang kecil, dia melangkah lagi, dia melangkah lagi. Sampai akhirnya terjerumus seseorang. Boleh jadi dia ajak dulu yang ringan-ringan. Melangkah-melangkah sampai untuk mencapai puncak gunung itu hanya dari satu langkah. Tetapi langkah-langkah yang diikuti. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang jelas. Musuh yang tidak segan-segan menampakkan permusuhannya kepada kamu. Jadi jadikan dia musuh abadi. Itu setan. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala setelah melarang atau setelah memerintahkan makan, tetapi yang halal dan yang baik, dia sebut setan. Kenapa itu ya? Ingat, dosa manusia yang pertama apa? Makan buah yang dilarang. Makan. Nah, dari makanan bisa terjadi bahaya yang luar biasa. Satu orang boleh jadi meneguk minuman keras, mabuk, berzina, membunuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu langkah-langkah setan. Kita kembali. Ayat ini menyatakan wahai seluruh manusia. Dia tidak katakan ya ayyuhalladzina amanu. Nanti di ayat berikutnya itu, di ayat 122 ada lagi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Seakan-akan Allah hendak berkata demikian. Bumi ini saya siapkan untuk seluruh manusia. Tidak boleh ada monopoli. Karena ini untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir, saya ajak lakukan kegiatan yang halal, tidak merugikan orang lain, jangan ambil hak orang lain. Kalau kamu walaupun tidak percaya kepada ajaran Islam, tetapi sebenarnya adalah kebutuhan kamu sebagai manusia untuk melakukan kegiatan yang tidak mengganggu orang lain, kegiatan yang halal, yang tidak haram, dan kegiatan yang baik. Jadi tidak ada monopoli. Di sisi lain kita perlu ingat bahwa Allah di sini menyatakan semua yang di bumi boleh makan asal halal dan thayyib. Itu berarti bukan semua yang di bumi ini boleh kita makan. Iya, ada syaratnya. Ya, no? Saya ambil satu contoh. Serangga. Itu sebenarnya boleh jadi buat makanan burung. Iya. Burung makanan kita, itu sebabnya ada rantai-rantai makanannya. Iya. Nah, jadi jangan anggap semua yang ada di permukaan bumi itu
Walaupun semuanya untuk kemaslahatan manusia, tapi bukan semuanya untuk dimakan oleh manusia. Oke. Kita lanjutkan ayat kita. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setan itu tidak menyuruh kamu kecuali dua hal. Melakukan yang buruk dan yang keji. Yang buruk, asu buruk, yang mempunyai dampak buruk pada jiwa seseorang. Boleh jadi kelihatannya bagus, tapi punya dampak buruk pada jiwa. Itu dia suruh kita itu. Al-fahsya yang keji. Apa yang keji? Berzina, membunuh, itu dosa-dosa yang besar itu, yang ada sanksi hukumnya. Itu setan yang suruh. Tidak ada lain yang dia suruh kepadamu kecuali sesuatu perbuatan yang memiliki dampak buruk, atau yang lebih buruk lagi, yang sangat keji, yang oleh agama, oleh akal, itu dianggap buruk. Saya beri satu contoh. Zina itu sangat buruk. Kalau agama tidak melarangnya, maka sebelum dilarang oleh agama, akal sudah melarang. Baik. Ya kan? Buktinya apa? Tidak ada orang yang mau dia punya keluarga dizinai. Iya. Walaupun dia jahat betul. Baik, kita lanjutkan. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini tidak peduli halal, baik, tidak ada yang mereka peduli. Nah, karena ketidakpedulian mereka itu, mereka selalu berkata begini, kami pokoknya mau ikuti tradisi orang tua kami. Kami dulu makan yang ini, ya sekarang kami mau makan. Kami melakukan aktivitas semacam ini, kami mau lakukan aktivitas semacam itu. Nah, ini yang dilanjutan ayat tersebut. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau ada yang beritahu, ikuti tuntunan Allah, apa yang diturunkan oleh Allah menyangkut bimbingannya, baik dalam Al-Quran maupun melalui Nabi, mereka berkata, kami akan mengikuti secara bersungguh-sungguh apa yang kami temukan dari ajaran dan tradisi leluhur